Imam Mahdi menjadi reformis dalam satu malam. Munculnya seorang pemimpin besar biasanya ditandai dengan track record sebelumnya. Biasanya dimulai dari karir terendah, hingga akhirnya naik menjadi pemimpin yang diperhitungkan. Setelah sebelumnya mengalami ujian dan perjuangan panjang yang meletihkan. Namun ada hal menarik tentang kepemimpinan Imam Mahdi. Pemimpin umat Islam dan mujaddid terbesar di akhir zaman itu tidak sebagaimana kebanyakan pemimpin lainnya. Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi bukanlah sosok orang terkenal, bukan orang yang terpandang, bukan seorang komandan jihad atau pemimpin sebuah jamaah besar. Riwayat yang ada justru menjelaskan bahwa ia hanya seorang penduduk Madinah biasa yang tidak ingin terlibat dalam huru-hara dan perebutan kekuasaan yang terjadi di tanah Arab. Pemuda ini menghindar dari konflik umat Islam yang para penguasanya berambisi untuk mengambil kendali negeri Arab. Setelah wafatnya seorang pemimpin, ia pergi meninggalkan kota Madinah dan hendak menuju Makkah. Riwayat berikut menjelaskan akan terjadi persengketaan saat kematian seorang khalifah. Lantas keluarlah seseorang dari penduduk Madinah berlari menuju Makkah. Maka beberapa orang penduduk Makkah mendatanginya dan mengeluarkannya. Namun ia tidak suka. Riwayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemuda itu melakukan perjalanan sendirian, tidak dikawal oleh banyak pengikut, layaknya seorang pemimpin atau penguasa Arab lainnya. Jika benar bahwa Muhammad Al-Mahdi hanyalah penduduk Madinah, layaknya penduduk Arab lainnya, lalu bagaimana ia mampu menjadi seorang pemimpin terbesar dunia yang akan bertanggung jawab atas nasib kaum muslimin di seluruh dunia? Nampaknya inilah sebuah hikmah yang hendak Allah tampakkan kepada seluruh kaum muslimin. Rasulullah menjelaskan bahwa terjadi keajaiban dalam waktu semalam pada pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini. Allah telah membuatnya mampu dan siap untuk memikul amanah berat itu hanya dalam waktu semalam. Setelah sebelumnya ia merasa keberatan karena tidak memiliki kemampuan. Ya, ada proses install semua software dan program yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin besar, dan itu terjadi hanya dalam waktu semalam. Muhammad Al-Mahdi tidak mendapatkan semua bentuk kemampuan dan keahlian itu melalui proses latihan dan pengalaman di lapangan yang sangat panjang. Seperti yang terjadi pada kebanyakan pemimpin dunia lainnya. Inilah sabda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan akan hal itu. Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu termasuk golongan kami, ahlul bait. Allah memperbaikinya pada malam hari. Dr. Ahmad Al-Mubayyad memberikan penjelasan yang sangat baik tentang makna hadis. Allah akan mengislahkannya dalam semalam. Kita amati pada hadis di atas ada satu isyarat nabawi bahwa Al-Mahdi itu diperbaiki atau dibaguskan oleh Allah dalam satu malam. Isyarat ini mengandung dua kemungkinan keadaan. Pertama, sesungguhnya yang dimaksud dengan perbaikan islah di sini adalah terlindungnya Al-Mahdi dari sejumlah dosa atau dosa-dosa kecil yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan kedudukan sebagai imam tertinggi yang akan ditempati dan jalankan.
Kedua, perbaikan islah di sini maksudnya adalah persiapan dari Allah bagi Al-Mahdi untuk menegakkan beban-beban kepemimpinan umat dan keimaman tertinggi. Bagaimanapun juga manusia itu kadang-kadang salih untuk dirinya sendiri, tetapi ia tidak mampu menjalankan kesalehan perbaikan untuk umat atau tidak saleh dalam kepemimpinannya. Ini adalah hal yang sudah diketahui. Karena kepemimpinan umat itu menuntut keahlian dan kompetensi yang banyak. Lebih-lebih jika umat ini sudah terlalu lama tenggelam di dalam berbagai macam fitnah, kebingungan, kesesatan, dan penguasaan pihak lain terhadapnya. Maka dalam kondisi seperti ini umat Islam tidak hanya memerlukan orang yang salih saja untuk membimbingnya menuju jalan keselamatan dari kondisi yang dialami sekarang ini, namun umat ini memerlukan seorang pemimpin yang inspiratif, memiliki semua kompetensi dan kapabilitas sebagai pemimpin, agar ia bisa menyelamatkan umat dari kehancuran yang sedang dialaminya sekarang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan islah di sini adalah pemberian kepada Al-Mahdi berbagai kompetensi dan keahlian dalam memimpin yang sesuai dengan kedudukannya sebagai imam tertinggi yang agung untuk umat. Keterangan kedua inilah yang lebih kuat berkenaan dengan Al-Mahdi. Keterangan ini juga dikuatkan oleh perkataan Imam Ali tentang Al-Mahdi, bahwa dia menyerupai Nabi SAW dalam akhlaknya. Pada riwayat lain diterangkan bahwa Al-Mahdi tidak dapat dicampuri oleh fitnah. Dan ini termasuk fakta yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan islah, perbaikan di sini adalah pemberian keahlian dan kompetensi kepadanya untuk memimpin umat. Keahlian dan kompetensi ini terwujud pada kemampuannya memahami titik-titik lemah umat ini dan cara mengatasinya. Kemampuan untuk menentukan metode yang bijaksana untuk keluar dari fitnah-fitnah yang melanda umat ini. Kemampuan untuk menentukan sarana pembaharuan spirit iman di dalamnya. Kemampuan untuk mempertautkan hati manusia, serta kemampuan untuk memahami ajaran risalah secara sempurna untuk kemudian mengokohkannya pada diri para pengikutnya dan seterusnya. Nampaknya seperti yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyab, pendapat kedua lah yang paling logis untuk terjadi. Jadi Imam Mahdi awalnya hanyalah seorang pemuda salih biasa, seorang penuntut ilmu syar'i di kota Madinah yang belum memiliki kapabilitas dan kapasitas pemimpin dunia. Dengan pemahaman hakikat islah atau reformasi total pada tubuh dan jiwa Al-Mahdi yang semacam ini, maka mengertilah kita mengapa tiba-tiba saja ada kekuatan baru yang tumbuh dengan sangat cepat dan kuat. Tentu saja kelompok kecil ini sangat berbeda dengan kelompok-kelompok kaum muslimin lainnya. Seperti ada takdir dan jaminan Allah yang sangat kuat pada kelompok ini, bahwa ia benar-benar akan memperoleh kekuasaan besar di Jaziratul Arab. Kelompok yang zahirnya tidak punya kekuatan, mana'ah, dan benteng perlindungan selain Allah, ini pada akhirnya akan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Wallahu a'lam.